Kamu ingin jalan-jalan ke Semarang, tapi masih bingung harus kemana saja? Berikut saya rangkum tempat wisata yang saya rekomendasikan untuk kamu kunjungi saat liburan ke Semarang. Tempat-tempat wisata ini masih di sekitar kota Semarang dan mudah dijangkau dengan transportasi umum. Tempat wisata pertama, Simpang 5 Semarang. Simpang 5 Semarang adalah persimpangan yang ada di pusat kota Semarang. Di tengahnya terdapat lapangan, yang disebut juga Lapangan Pancasila. Di sekitarnya berdiri hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan serta Masjid Jami, kota Semarang. Simpang 5 menjadi pusat keramaian warga Semarang setiap hari, tapi akhir pekan akan selalu lebih ramai. Pada hari Minggu pagi, tempat ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan bersepeda atau CFD. Pada malam hari, banyak disewakan sepeda lampu dengan bentuk unik. Banyak orang tua yang mengajak anaknya untuk berwisata atau sekedar menikmati suasana kota. Pada hari Minggu, area Simpang 5 dipadati oleh pengunjung yang ingin berolahraga, jalan-jalan, dan aktivitas lainnya. Apalagi di saat menjelang pergantian tahun, Simpang 5 Semarang menjadi pusat perayaan pergantian tahun. Spot wisata di Semarang selanjutnya adalah Museum Ronggowarsito. Museum ini buka dari hari Selasa hingga Minggu, dan tutup pada hari Senin. Jumlah koleksi yang dimiliki oleh museum ini berjumlah sekitar 59.300 buah. Yang terdiri dari jenis koleksi berupa koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, keramalogika, seni rupa, dan teknologika. Museum yang menjadi museum provinsi terbesar ketiga di Indonesia ini, bisa jadi spot foto menarik, sambil belajar sejarah, dan melihat benda-benda unik masa lampau, selagi Anda di Semarang. Banyak benda-benda unik bersejarah, warisan budaya Nusantara, bisa Anda temukan di sini. Museum ini juga menyimpan benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Museum ini terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 1, Kota Semarang dan dilewati transportasi umum Trans Semarang. Di sini, Anda juga bisa menaiki bus wisata, Si Kenang, secara gratis, hanya dengan menunjukkan KTP. Jadwal keberangkatan bus, yaitu pukul 9, pukul 11, dan pukul 15. Tempat berikutnya yang menarik dikunjungi, yaitu Kampung Pelangi. Kampung ini, dulu tak tertata dengan rimbunan tanaman liar. Kemudian dijadikan Kampung Pelangi dengan anggaran 3 miliar rupiah. Letaknya persis di pinggir Kali Semarang, terdapat kurang lebih 325 rumah. Di depannya terdapat pasar bunga segar. Tidak jauh dari sini, kamu bisa jalan kaki ke Lawang Sewu. Destinasi berikutnya yang tidak boleh ketinggalan saat di Semarang adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bekas gedung perkantoran di Semarang. Dulunya merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Saat ini, bangunan ini digunakan sebagai museum dan galeri kereta api.
Lawang Sewu mulai dibangun pada tahun 1904 dan diarsiteki oleh arsitek Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah salah satu gedung diubah menjadi penjara, dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang, serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar, sehingga dikira sebagai pintu. Berikutnya, kita ke spot wisata yang pastinya instagramable, Kampung Batik. Kampung Batik Semarang terasa sangat bersih dan ramah dengan wisatawan. Masuk di Kampung Batik ini, Anda disuguhkan berbagai mural motif batik yang berwarna. Selain berbelanja batik, di sini pengunjung juga bisa belajar membatik, mengenal jenis batik, dan terakhir ketika batik yang dibuat sudah selesai, bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, dari Kampung Batik kita bisa jalan kaki ke Kota Lama Semarang. Tempat wisata ini tentu tidak boleh dilewatkan saat ke Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Di sekitar Kota Lama, dibangun kanal-kanal air yang masih bisa disaksikan hingga kini, meski kurang terawat. Hal inilah yang menyebabkan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Netherland. Di tempat ini, ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bentuk bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Terakhir, kita mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah, yang merupakan masjid terbesar di Jawa Tengah, dan masjid terbesar ke-7 di Indonesia. Masjid ini memiliki menara yang tingginya 99 meter. Di dalamnya terdapat studio radio dan TV, museum kebudayaan Islam, dan menara pandang dilengkapi dengan 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang. Area serambi masjid ini dilengkapi 6 payung raksasa otomatis, seperti yang ada di Masjid Nabawi. Hal unik lain dari masjid ini, terdapat koleksi Al-Quran raksasa berukuran 145 cm persegi, kali 95 cm persegi. Demikian review jalan-jalan kali ini. Akhirnya, goodbye Semarang, sampai jumpa lagi di lain waktu.